Materi yang pertama yaitu mengenai penyesuaian diri hilangnya pasangan, masalah penyesuaian diri pada pria, dan masalah penyesuaian diri pada wanita. Nah, di sini kondisi kehilangan pasangan hidup merupakan salah satu tantangan emosional terbesar yang dihadapi lansia. Nah, berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan manusia hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Lalu penyesuaian diri pada lanjut usia ini adalah kemampuan lansia untuk menghadapi konflik untuk mencapai keselarasan dalam diri dengan tuntutan dari lingkungan, dan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menimbulkan masalah baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada lansia, perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam konsep gender atau peran jenis terhadap melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial kultural. Perkenalkan, nama saya Dewika Putri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada perkawinan pada usia lanjut. Bila dikaitkan dengan aspek-aspek kepuasan pernikahan, menurut Olson dan Flowers, terdapat beberapa hal yang justru mendukung turunnya aspek-aspek kepuasan pernikahan pada pasangan lanjut usia. Kepuasan pernikahan lansia dikatakan meningkat, namun kondisi dan karakteristik lansia justru mendukung turunnya kepuasan pada sebagian besar aspek kepuasan pernikahan mereka. Gambaran kepuasan pernikahan individu lanjut usia antara lain berkaitan dengan aspek komunikasi, indera pendengaran dewasa, akhir mengalami penurunan fungsi dikarenakan kerusakan selaput telinga mereka. Selain itu, lansia juga mengalami gangguan bahasa yang menyulitkan mereka untuk menggunakan kata-kata dalam percakapan dan kesulitan memahami bahasa. Hal tersebut tentu akan menyulitkan lansia berkomunikasi dengan pasangannya. Lansia juga umumnya tengah menjalani masa pensiun. Pada aspek anak dan pola asuh, lansia umumnya juga sudah tidak tinggal lagi dengan anaknya. Kedua, ada perbedaan usia pada pernikahan kembali. Menurut Papalia pada tahun 2008 mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan cenderung lebih sulit pada pernikahan kembali daripada pernikahan pertama. Hal ini disebabkan karena pertama, individu pada umumnya sudah berusia lebih tua dibandingkan pada saat perkawinan pertama. Kedua, karena semua bentuk penyesuaian secara teoritis akan semakin sulit sesuai dengan pertambahan usia. Ketiga, masalah yang disebabkan oleh alasan bahwa penyesuaian dalam pernikahan berarti menghilangkan atau mengekang sikap yang telah terpola dalam periode waktu yang sangat lama. Kemudian berusaha untuk membentuk sikap baru. Keempat, disebabkan oleh keterlibatan anak, mertua, dan keluarga dari perkawinan pertama. Dengan demikian berarti menambah masalah baru. Yang terakhir ada masalah penyesuaian diri dalam pernikahan kembali. Menurut Harlock, dalam pernikahan kembali terdapat dua masalah penyesuaian yang umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyesuaian dengan pasangan baru. Kesempatan untuk melakukan penyesuaian seperti yang dilakukan pada pernikahan pertama adalah kecil kemungkinannya. Akibatnya laki-laki maupun perempuan harus mengorbankan penyesuaian yang pernah dilakukan dan membentuk penyesuaian yang baru, terutama masalah penyesuaian seksual dan peran yang harus dimainkan oleh pasangannya. Yang kedua ada penyesuaian dengan peran yang biasa dilakukan oleh mertua tiri. Keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri dengan orang tua tiri sangat dipengaruhi oleh tingkat usia anak pada saat perkawinan kembali dilangsungkan. Anak yang lebih dewasa sudah mempunyai pola hidup tertentu sehingga cenderung untuk menolak terhadap setiap unsur yang akan mengubah pola hidup yang sudah dibentuknya. Sebaliknya, anak-anak yang lebih muda dapat menyetujui kehadiran orang tua tiri, sehingga hal ini dapat memperkuat proses penyesuaian perkawinan kembali. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang hidup bersama pada usia lanjut. Ada beberapa cara agar sepasang kekasih di usia lanjut tetap harmonis. Yang pertama, bisa bicarakan tentang perasaan. Masalah dapat diselesaikan dengan mudah jika sepasang kekasih memiliki komunikasi yang jujur dan efektif. Karena di usia lanjut, sepasang kekasih mungkin memiliki masalah pendengaran dan ini dapat menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Karena itu, jika duduk berdua, berkomunikasilah dengan efektif. Yang kedua, bisa berolahraga. Kenapa? Karena di usia tua itu akan membawa banyak sekali masalah, penyakit, ataupun yang lain. Dengan berolahraga, tubuh tetap teratur dan bugar. Olahraga ini merupakan ide yang baik untuk menjaga kehidupan seks sehat dan memuaskan dengan bekerja. Yang berikutnya adalah memperkuat ikatan emosional dan menjadi lebih romantis. Cinta dan romantis merupakan
membuat hidup menjadi lebih indah, karena selalu disarankan untuk bersikap romantis dengan menghujani pasangan dengan cinta. Yang berikutnya adalah berikan perhatian lebih. Lalu yang berikutnya tetap terbuka meskipun di usia lanjut. Dan yang terakhir adalah tetap menjaga penampilan meskipun di usia lanjut itu beberapa sepasang kekasih itu tidak lagi menjaga penampilan. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu penyesuaian diri usia lanjut terhadap kehilangan pasangan. Penyesuaian diri merupakan proses tercapainya keseimbangan antara apa yang diinginkan individu dan harapannya dengan apa yang dilihat dan dialami individu, dan merupakan proses yang berkelanjutan antara diri sendiri dan orang lain serta dunia sekitar. Penyesuaian diri yang baik ditandai dengan adanya indikasi kepuasan psikis, efisiensi kerja, gejala fisik, dan penerimaan sosial. Penyesuaian diri yang baik akan menimbulkan kepuasan psikis sehingga menimbulkan kebahagiaan yang tampak. Individu dalam kehidupannya akan mencapai tahap di mana individu menikah atau berpasangan dengan orang lain. Pada waktu tertentu, individu juga akan mencapai tahap kehilangan pasangannya. Peristiwa hilang pasangan hidup dapat terjadi kapan saja, dapat terjadi ketika seorang masih dalam tahap usia dewasa maupun usia lansia. Hilangnya pasangan dapat dikarenakan oleh peristiwa perceraian maupun peristiwa kematian. Akan tetapi pada lansia, kehilangan pasangan hidup lebih banyak dikarenakan oleh peristiwa kematian. Lansia melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang ia alami, salah satunya penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup. Upaya yang dapat dilakukan pada lansia meliputi penerimaan secara sadar dari individu terhadap lingkungan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan membutuhkan perhatian dan pengertian dari lingkungan di sekitarnya. Menurut Abbas pada 1999. Penyesuaian diri pada kehilangan pasangan mengalami beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase masa kesedihan yang dialami oleh individu yang ditinggal. Yang kemudian fase kedua yaitu merasakan kesepian, kegelisahan, mengenang memori-memori indah saat bersama, kemudian bahkan menyebabkan sakit. Yang ketiga, fase bangkit dan pulih kembali diiringi dengan penerimaan dan meningkatnya aktivitas sehingga semakin waktu berjalan, diharapkan seseorang yang kehilangan pasangan dapat menyesuaikan diri dengan baik kembali.